Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridoni, NPM 20.12.5146. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kritik Sanad dan Matan Hadis dengan subjudul Definisi Kritik Hadis menurut Istilah. Nah, kritik hadis di kalangan ahli hadis dikenal dengan sebutan naqdal al-hadis. Naqdal al-hadis adalah dari sisi bahasa adalah berarti mengkritik, menyatakan dan memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Sedangkan makna kritik dalam konteks ilmu hadis cenderung kepada maksud kegiatan penelitian hadis dan bukan berarti sebuah kecaman terhadap hadis. Sementara pengertian kritik hadis secara terminologi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mustafa Azami berikut. Naqdil al-hadis adalah upaya membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif dan menentukan kedudukan para periwayat hadis tentang kredibilitas maupun kecacatannya. Nah, berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa makna kritik hadis adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW, sehingga dapat ditentukan mana hadis dapat diterima dan mana yang tidak, dan bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan. Sejarah perkembangan kritik hadis. Aktivitas kritik hadis marak terjadi pada abad ke-3 Hijriah. Namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa di era sebelumnya sama sekali tidak terjadi kegiatan kritik hadis. Sebab ketika penelitian hadis dipahami dengan sederhana sebagai upaya untuk membedakan antara hadis yang sahih yang tidak sahih, maka kegiatan kritik hadis dalam bentuk yang begitu sederhana telah muncul sejak masa Rasulullah waktu masih hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan kritik hadis di era Rasulullah waktu Sidin masih hidup. Kritik hadis pada saat Rasulullah masih hidup sangat mudah dilakukan para sahabat, karena para sahabat secara langsung dapat mengetahui palit dan tidaknya hadis yang mereka terima itu melalui jalan konfirmasi kepada Rasulullah SAW yang langsung. Pola konfirmasi sebagai cikal bakal kritik hadis pada Rasulullah bukanlah disebabkan oleh rasa kecurigaan mereka terhadap pembawa beritanya bahwa ia telah berdusta, tetapi hal tersebut mereka lakukan adalah dimotivasi oleh sikap mereka yang begitu hati-hati dalam menjaga kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam di samping Al-Quran. Nah, juga untuk mengkokohkan hati mereka dalam mengamalkan hadis yang langsung mereka yakini. Nah, yang kedua akan kritik hadis di era para sahabat, yaitu abad pertama. Nah, pada era sahabat, metode penelitian hadis mulai perkembangan dengan pola yang bersifat komparatif atau perbandingan. Nah, pada masa ini setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib kemudian mulai membuat suatu rambu-rambu atau syarat diterimanya suatu hadis. Antara lain misalnya dengan mengharuskan kesaksian sahabat yang lain untuk membenarkan periwayatan hadis tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penelitian hadis era tabiat hingga kodifikasi hadis abad ke-3. Nah, sebagaimana penulis sebutkan di atas bahwa konflik sosial politik yang memicu perpecahan umat muslimin telah mengancam kemurnian dan keaslian hadis. Sebab pada masa ini telah terdapat para pemalsu hadis yang dengan sengaja memmanipulasi hadis dengan alasan-alasan yang bersifat personal atau kepentingan golongan, seperti ungkapan Utsman Sya'rani bahwa pada masa ini telah muncul hadis palsu tentang kelebihan 4 khalifah, kelebihan ketua-ketua kelompok, kelebihan ketua-ketua partai, memuliakan dan mencaci kelompok-kelompok agama tertentu. Di samping pemalsu hadis tersebut dilakukan oleh orang Islam, orang-orang non-muslim juga melakukan pemalsuan hadis karena keinginan untuk meruntuhkan Islam. Nah, munculnya pemalsuan hadis ini kemudian menuntut para ulama pada masa tabi'in dan sesudahnya untuk
lebih bersikap ekstra ketat dalam melakukan penelitian hadis. Hal tersebut antara lain dapat dibuktikan dengan semakin ramainya aktivitas perjalanan ilmiah ke berbagai pelosok daerah yang bermaksud mempelajari hadis pada Rasulullah SAW. Pada masa tabi'in, ini para ulama semakin aktif dalam memutuskan rambu-rambu yang dijadikan sebagai standar kesahihan hadis. Hal tersebut terbukti darinya pemikiran tokoh kritik yang hadis yang terkenal dan memelihara kemurnian dalam keaslian hadis. Nah, kesimpulannya kritik hadis di kalangan ahli hadis dikenal dengan sebutan naqd al-hadis. Kata anak dari sisi adalah bermakna mengkritik, menyatakan dan memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Maka sedangkan makna kritik dalam konteks ilmu hadis adalah cenderung kepada maksud kegiatan penelitian hadis dan bukan berarti sebuah kecaman terhadap hadis. Sementara pengertian kritik hadis, anak hadis secara terminologi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mustafa Azami berikut. Al-Naqdis upaya membedakan antara hadis-hadis sahih dan hadis-hadis dhaif dan menentukan kedudukan para periwayat hadis tentang kredibilitas maupun kecacatannya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf mungkin ada kesalahan. Terima kasih.